kebijakan. Untuk apa? Apakah membuat undang-undang yang baru atau peraturan yang baru, atau merevisi, atau bahkan menghapuskan. Itu adalah termasuk dalam pressure group. Kemudian ada yang namanya interest group. Ini sorry ya, kurang ya. Interest group. Oke, kelompok kepentingan. Nah, biasanya mereka itu adalah orang-orang yang punya kepentingan terhadap apa? Terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh si pemerintahan di sini. Oke, itu namanya interest group. Kalau partai politik adalah kendaraan, teman-teman. Parpol itu kurang lebih seperti ini gambarannya, seperti perahu ya, seperti perahu. Oke. Perahu ini yang satu perahu, ini perahu A. Kemudian ada lagi perahu yang kedua. Oke, perahu B. Kemudian ada lagi perahu yang ketiga, yaitu perahu C. Perahu A tujuannya itu adalah agamis. Perahu B tujuannya itu adalah nasionalis. Perahu C adalah kesejahteraan. Nah, tentunya ini kan agamis, nasionalis, kesejahteraan gitu kan, atau mungkin perahu D, ada lagi perahu D yang tujuannya itu adalah ekonomi, ya, fokus utama ekonomi. Oke. Nah, mereka ini ya kurang lebih fungsinya hampir sama seperti partai politik. Mereka itu perahu-perahu ini itu adalah partai politik. Lah kenapa? Karena mereka ini hanya sebagai apa ya? Fasilitator untuk apa? Menyampaikan atau memenuhi tujuannya ya. Kemudian ketika ada orang misalkan gini, orang-orang misalkan ada orang si X, Y dan Z gitu ya, X, Y, Z. Kemudian siapa lagi? P ya, P, X, Y, Z misalkan. Nah, si P ini dia tuh orang yang tertarik dengan agama, maka dia ketika dia ingin aktif di dalam partai politik, maka dia akan memilih partai politik yang sesuai dengan keinginannya, itu fokus dalam bidang agama, maka dia masuk ke perahu A. Si X, dia sangat tertarik dengan nasionalisme, dia masuk ke B. Si Y, dia suka dengan kesejahteraan. Si Z sama seperti ini. Nah, ini merupakan partai politik seperti ini begitu. Mereka tuh punya apa ya? Punya hal yang mendasarinya. Mereka tuh akan arahnya kemana, ya, bagaimana, dan tentunya orang-orang yang punya visi yang sama nanti mereka akan berkumpul di dalam perahu ini begitu. Oke, ya. Nah, lalu mereka nanti akan mencari aspirasi dari masyarakat, dari rakyat, ya, dari rakyat untuk apa? Disampaikan kepada perwakilan dari partai mereka yang berada di parlemen. Oke, yang berada di parlemen atau di pemerintahan. Oke. Nah, itu dari partai politik aspirasi-aspirasinya begitu. Yang tentunya bersumber dari masyarakat juga. Kalau ormas di sini memang bisa termasuk pressure group atau interest group ya, tergantung kedudukan si ormas ini. Begitu. Nah, mereka nantinya akan tentunya memiliki suatu tuntutan atau dukungan gitu. Ya kan ada parpol yang mendukung, biasanya parpol yang pro. Ada juga parpol yang menuntut, biasanya parpol yang oposisi. Biasanya gitu ya. Biasanya parpol yang oposisi. Kalau dia bersumber dari masuk ke dalam menuntut. Kalau yang dukungan biasanya parpol yang pro, ya, begitu. Nah, ketika ada dukungan, ya, dan tuntutan terhadap sesuatu, itu akan menjadi input, ya. Input ini kemudian selanjutnya akan diproses. Diproses oleh siapa, ya? Diproses oleh pemerintah, gitu. Yang dalam hal ini disebut sebagai suprastruktur politik. Ya, atau trias politika. Kalau di Indonesia itu trias politika yang tidak murni ya, yang ada 6 lembaga tadi yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Oke. Nah, pertanyaan yang muncul adalah kenapa harus ada pemisahan kekuasaan seperti ini, harus ada eksekutif, legislatif, yudikatif dan sebagainya begitu. Ya, kenapa sih harus ada seperti itu? Logikanya begini. Logika sederhananya begini. Jika kita lihat ya, mungkin kita analogikan seperti ini ya. Jika kita berkunjung ke rumah sakit. Oke. Di rumah sakit tentunya
di sana itu akan ada beberapa istilah, kalau di yang saya pahami itu ada istilahnya, ada poli ya, ada poli gigi misalkan, ada poli anak, oke, ada poli anak, ada poli kandungan, gitu kan, dan sebagainya. Oke, misalkan ada namanya si fulan ya, dia itu memiliki apa ya, sedang sakit. Dia sakitnya itu sakit, misalkan sakit gigi misalkan. Tentunya ketika si fulan ini sakitnya sakit gigi, dia pasti bakal datangnya ke poli gigi, tidak mungkin ke poli kandungan, begitu. Ya. Karena apa? Karena fokusnya poli gigi adalah untuk mengatasi sakit gigi gitu, atau permasalahan yang berkaitan dengan gigi dan mulut begitu. Ya, begitu. Jangan sampai masuk ke poli kandungan karena tidak sesuai, apalagi si fulan ini dia itu sebagai seorang cowok atau lelaki gitu. Maka dia nggak pas untuk masuk ke dalam poli kandungan begitu ya. Cocoknya ke poli gigi karena dia sakitnya sakit gigi. Nah, begitu juga dengan suprastruktur politik ini. Jika urusannya itu berkaitan dengan lembaga kehakiman atau lembaga peradilan atau bagaimana peradilan di Indonesia, masuknya itu ke lembaga yudikatif. Oke. Kalau berkaitannya dengan urusan tentang keuangan negara, misalkan inflasi dan sebagainya, itu masuknya di inflasi. Misalkan itu masuknya di lembaga moneter ya, masuknya di lembaga moneter yang di lembaga moneter ya, di lembaga moneter yang tentunya mereka akan kerjasama dengan lembaga eksekutif di sini ya, lembaga eksekutif di sini dan lembaga moneter untuk mengatasi inflasi ini. Tentunya ketika di rumah sakit pun ada seperti itu, ada dokter umumnya, ada dokter spesialisnya, dan mereka saling kerjasama begitu. Oke? Nah, itu terkait sistem politik. Nah, selanjutnya kita akan lihat lagi ya, kita akan proses selanjutnya lagi. Oke, mohon maaf sebentar. Nah, setelah ada proses ya, setelah ada proses sesuai dengan kamarnya masing-masing di dalam suprastruktur politik ini, lalu nanti akan menghasilkan yang namanya output begitu. Outputnya itu adalah merupakan kebijakan atau peraturan begitu. Output dari input tadi. Gitu. Kalau inputnya tadi masuk ke konstitutif, maka outputnya itu pasti dikeluarkan oleh konstitutif begitu. Sesuai dengan kamarnya masing-masing. Begitu. Nah, apakah setelah keluar kebijakan atau peraturan ini ya, apakah setelah keluar kebijakan dan peraturan ini akan ada apakah akan ada respon? Ya, tentunya ada respon yang dikeluarkan oleh masyarakat ya. Respon yang dikeluarkan oleh masyarakat. Apakah responnya itu berbentuk tuntutan kembali atau responnya itu berbentuk dukungan begitu. Nah, tentunya respon ini baik itu dukungan atau tuntutan itu akan menjadi input yang baru begitu dan akan diproses kembali dan terus seperti itu. Itu cara kerja ya. Itu cara kerja bagaimana sistem politik di dalam suatu negara. Oke? Nah, itu adalah contoh sistem politik dalam suatu negara ya, seperti itu. Oke.